Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok L akan mempresentasikan teori multiple intelligence atau yang biasa kita sebut kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Titik Setiawati. Yang kedua, Najmi Aziza Ulaya, itu saya sendiri. Yang ketiga, Ningtia Soliha. Materi yang pertama, multiple intelligence adalah istilah atau teori dalam kajian tentang ilmu kecerdasan yang memiliki arti kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk adalah teori yang dicetuskan oleh Howard Gardner untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya setiap orang memiliki bermacam-macam kecerdasan. Pandangan Howard Gardner dituangkan dalam buku Frames of Mind, The Theory of Multiple Intelligence pada tahun 1993. Namun demikian pada tahun 1999, Howard Gardner mengembangkan teorinya dan menambahkan satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan natural, yang belum disebutkan sebelumnya, sehingga teori kecerdasan majemuk menjadi 8 jenis kecerdasan. Dalam teori kecerdasan majemuk, kunci utamanya ialah setiap orang memiliki semua 8 kecerdasan. Namun teori kecerdasan majemuk bukanlah sebuah teori tipe untuk menentukan satu kecerdasan yang paling sesuai. Kecerdasan majemuk adalah teori fungsi kognitif dan menyatakan bahwa setiap orang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam 8 jenis kecerdasan. Tentu saja 8 kecerdasan tersebut berfungsi bila sama dengan cara yang unik bagi setiap orang. Teori kecerdasan majemuk menunjukkan bahwa tidak ada satu ketentuan strategi pembelajaran tertentu yang dapat bekerja paling baik bagi semua siswa setiap saat, karena semua anak memiliki kecenderungan yang berbeda dalam ke-8 jenis kecerdasan. Karena terdapat perbedaan individual di antara para peserta didik, teori kecerdasan majemuk menyarankan guru untuk lebih arif dan mampu menghargai serta memfasilitasi perkembangan peserta didik. Salah satunya adalah dalam pemilihan bahan ajar yang tepat dapat menjadi salah satu strategi untuk menyajikan proses pembelajaran yang menarik, bermakna, dan mampu memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Saat ini, penggunaan bahan ajar yang tepat menjadi kebutuhan yang sangat mendesak karena dapat mengkondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana dengan baik, mandiri, tuntas, dan dengan hasil atau output yang jelas. Salah satu bahan ajar yang sering digunakan dalam pembelajaran di kelas adalah buku teks. Sehingga untuk mengatasi perbedaan kecerdasan yang dimiliki peserta didik, maka dibutuhkan ketelitian dalam pemilihan buku sebagai bahan ajar. Guru harus menggunakan buku yang mengakomodasi semua tipe kecerdasan majemuk agar dapat memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Selain itu, proses pembelajaran di kelas pun dapat terjadi dalam berbagai cara yang dirancang untuk menstimulasi ke-8 jenis kecerdasan. Selanjutnya ada penerapan multiple intelligence dalam pembelajaran. Dalam teori kecerdasan majemuknya, Howard Gardner tidak menyebutkan bahwa setiap pembelajar hanya memiliki satu tipe kecerdasan. Logis matematis, eksistensial, naturalis, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, spasial visual, atau kinestik jasmani, melainkan ada kecenderungan bahwa satu tipe kecerdasan lebih menonjol daripada yang lain. Bahwa kecerdasan majemuk siswa berupa rentangan, artinya guru tidak terpaku pada satu tipe kecerdasan tertentu dalam mengajar di kelas.
Bahkan beberapa strategi mendasar berikut ini dapat diterapkan agar pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan dapat berjalan efektif. 1. Pengulangan dalam penanaman dan pemahaman konsep. Penanaman dan pemahaman konsep dapat dilakukan melalui berbagai jenis aktivitas di kelas. Misalnya, siswa dengan logis matematis yang kuat biasanya dapat mengerjakan soal-soal pecahan dengan mudah. Aktivitas tersebut, bila dikerjakan berulang, mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan logis matematis dalam pembelajaran matematika. 2. Segarkan suasana kelas dengan aktivitas yang bervariasi. Siswa dapat mengalami kebosanan bila harus mengerjakan lembar kerja sepanjang waktu setiap hari. Di sisi lain, metode pengajar yang terus berganti secara dinamis dapat mengakomodasi lebih banyak siswa karena kecerdasan majemuk mereka pun berbeda. Misalnya, peregangan ringan di samping meja, siswa dapat digunakan untuk mengawali kelas dan mengakomodasi kebutuhan siswa dengan kecerdasan kinestik jasmani yang menonjol. Suasana kelas pun akan senantiasa terasa segar. 3. Pengelolaan kelas disesuaikan dengan kecerdasan majemuk siswa. 9 tipe kecerdasan majemuk dalam teori Gardner merupakan peluang guru dalam mengelola kelas. Pengelolaan pengajaran di kelas yang tepat sangat mendukung suksesnya belajar siswa. Misalnya, siswa dengan kemampuan spasial visual yang baik akan mudah belajar suatu konsep melalui gambar. Siswa yang lebih menonjol kemampuan verbal linguistiknya dapat mempelajari konsep dengan baik melalui membaca dan menulis. Sedangkan diskusi kelas akan sangat membantu siswa dengan kecerdasan interpersonal yang kuat. 4. Integrasi penilaian. Penilaian yang majemuk. Pengukuran keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan dengan berbagai metode. Lebih baik lagi bila metode tersebut mampu mencerminkan kecerdasan majemuk siswa, seperti tes tulis, tes lisan, karya seni, dan lain sebagainya. Misalnya, siswa SMK mendapat tugas untuk merakit sebuah mesin lengkap dengan buku manual cara kerja mesin tersebut. Pembuatan mesin itu sendiri merupakan wujud dari kecerdasan kinestetik jasmaninya. Sedangkan penyusunan diagram dan instruksi pada buku manual menunjukkan kecerdasan verbal linguistik dan spasial visualnya. Pada contoh tersebut, siswa memiliki kesempatan untuk mempelajari suatu konsep dan mengembangkan 3 tipe kecerdasan majemuknya. Sementara itu, guru dapat menilai tingkat pemahaman konsep siswa dari kelengkapan dan akurasi buku manual yang telah dibuat. Tak rumit untuk menyertakan ragam kecerdasan majemuk dalam pemilihan metode pengajaran dan pengelolaan kelas. Bahkan tipe-tipe kecerdasan majemuk dapat digunakan sebagai acuan penilaian. Oke, materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip teori multiple intelligence. Howard Gardner mendefinisikan bahwa kecerdasan adalah kemampuan umum yang ditemukan dalam berbagai tingkatan pada semua individu, dan itu kunci keberhasilan dalam memecahkan masalah. Howard Gardner memunculkan adanya 9 kecerdasan yang dimiliki setiap anak dalam konsep multiple intelligence, yaitu meliputi kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Setiap kecerdasan dalam multiple intelligence memiliki indikator tertentu. Gardner menyebutkan bahwa prinsip-prinsip kecerdasan majemuk yang ditawarkan oleh Gardner ada 6, yaitu yang pertama, penekanan pada pengembangan kecerdasan tertentu.
Dalam diri setiap anak mempunyai berbagai kecerdasan, tetapi biasanya hanya satu atau beberapa kecerdasan yang menonjol. Dengan kecerdasan yang menonjol inilah seseorang melakukan penyesuaian dengan berbagai kondisi baru. Misalnya pengambilan keputusan, memecahkan persoalan, serta memandang dan mengelola lingkungan. Yang kedua, yaitu memanfaatkan semua kecerdasan dalam mengembangkan metode pengajaran yang berbeda. Tidak ada kecerdasan majemuk yang berdiri sendiri tanpa kecerdasan yang lain. Kalaupun ada, pasti karena kasus khusus, seperti kerusakan pada otak karena kecelakaan. Dalam sebuah pekerjaan, orang mungkin menggunakan berbagai kecerdasan sekaligus. Yang ketiga, yaitu berdasarkan konsep kecerdasan majemuk. Instruktur harus meninjau rencana pelajaran dan memastikan mereka memiliki variasi, keadilan, dan kekayaan. Mengenali kecerdasan anak bukan bertujuan untuk membuat peringkat, seperti yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari saat ini. Kecerdasan adalah variasi yang membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lain, secara horizontal, bukan vertikal. Yang keempat, memberikan siswa kesempatan untuk memilih kegiatan belajar dan metode penilaian. Kecerdasan majemuk tidak bersifat tipikal, artinya seseorang tidak hanya memiliki satu jenis kecerdasan yang sesuai dengan dirinya. Kecerdasan majemuk adalah teori fungsi kognitif yang menyatakan bahwa setiap orang punya jenis kecerdasan yang berfungsi secara bersama-sama dengan cara yang unik untuk setiap orang. Yang kelima, memberi siswa kesempatan untuk menggunakan kecerdasan dominan untuk mengembangkan kecerdasan yang lebih lemah. Meskipun seseorang mengalami keterbatasan pada sebuah atau beberapa jenis kecerdasan, setiap orang punya kapasitas untuk mengembangkan semua kecerdasannya jika mendapat stimulasi dan kesempatan. Yang keenam, gunakan kecerdasan untuk sepenuhnya memahami subjek yang luas. Tidak ada standar baku bahwa seseorang harus memulai sejumlah atribut tertentu untuk menjadi cerdas pada area yang spesifik. Kecerdasan majemuk menekankan pada perbedaan cara dalam menunjukkan kecerdasan di antara kecerdasan yang dia miliki. Model pembelajaran multiple intelligence. Pembelajaran melalui penstimulasian multiple intelligence siswa. Dalam proses pembelajaran yang menstimulasi multiple inteligensi siswa mendorong guru untuk mendesain bahan pelajaran atau isi kurikulum yang akan disajikan berbeda dengan proses pembelajaran yang konvensional. Pandangan teori multiple intelligence tentang penggunaan metode pembelajaran adalah bahwa guru dapat menggunakan berbagai macam metode untuk diterapkan. Ini berarti tidak ada satu metode pembelajaran yang paling cocok untuk semua siswa. Kemampuan guru dalam proses pembelajaran akan tercermin pada keterampilannya melakukan improvisasi dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran. Kunci penting dalam merancang pelajaran untuk kelas multiple intelligence ialah berpikir tentang bagaimana kita menerjemahkan isi kurikulum menjadi pengalaman belajar yang menstimulasi profil multiple intelligence siswa. Mengingat setiap siswa memiliki profil kekuatan multiple intelligence yang berbeda, maka Gardner menambahkan pendekatan terfokus pada titik masuk melalui multiple intelligence. Ada 7 titik masuk, yaitu narasional, kuantitatif atau numerikal, logikal, foundational atau eksistensial, aesthetic, hands-on, dan sosial. Strategi evaluasi hasil belajar berbasis multiple intelligence. Dalam konteks ini, pendekatan evaluasi hasil belajar yang dianjurkan dalam aplikasi multiple intelligence dalam pembelajaran untuk menggunakan authentic assessment dan portfolio. Authentic assessment maupun portfolio dapat digunakan untuk menyelidiki pemahaman dan keterampilan siswa terhadap mata pelajaran jauh dari sekedar melalui multiple choice test atau fill in the blank test. Secara khusus dengan menggunakan kedua cara tersebut, siswa mampu menunjukkan apa saja yang telah mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Portofolio dapat meningkatkan keluasan dalam membaca, menulis, memecahkan soal matematika, dan dapat dicermati dengan detail, memberikan informasi yang konkret
tentang kemajuan siswa hingga dapat digunakan untuk arahan dan peningkatan pengajaran dari hari ke hari. Dalam banyak kasus portofolio sebagai refleksi aktual aktivitas belajar siswa dari hari ke hari. Sementara jika pengukuran dengan menggunakan tes standar, sebagaimana yang terjadi di sekolah-sekolah Indonesia, seperti adanya ujian nasional banyak melakukan asesmen untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek yang artifisial jauh dari dunia real. Kesimpulan dari materi ini adalah strategi pembelajaran melalui penstimulasian multiple intelligence, termasuk strategi dan teknik evaluasi, adalah proses pembelajaran yang memperhatikan kekuatan, gaya belajar, dan cara mudah belajar, serta mengaktualisasikan pengalaman belajar siswa yang hakiki. Sementara ini, pembelajaran konvensional yang terjadi di sebagian besar sekolah formal Indonesia cenderung bersifat ceramah dan pemberian tugas. Tagihan hasil belajar diungkap dengan ujian atau tes paper pensil test bentuk pilihan ganda. Tagihan seperti ini cenderung hanya mengungkapkan aspek-aspek kognitif yang terbatas seperti kemampuan mengingat dan memahami, namun kurang pada aspek analisis, evaluasi, maupun kreativitas. Authentic assessment menjadi kesatuan proses pembelajaran melalui penstimulasian multiple intelligence, lebih memfasilitasi para pelajar mengungkapkan atau mengaktualisasikan hasil pengalaman belajarnya melalui berbagai cara sesuai dengan kekuatan jenis intelijensinya. Sekian dari kelompok L. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.